Nama saya Diki Marzuki. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bakteri baik dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu Streptococcus thermophilus. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif yang berbentuk bulat atau oval dan membentuk rantai pendek, panjang ataupun berpasangan. Streptococcus memiliki karakteristik antara lain bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di mulut, usus manusia ataupun hewan. Dan bakteri ini juga dapat membantu fermentasi makanan dan minuman. Streptococcus ini memiliki karakteristik yang mana akan saya sebutkan: kingdom Bacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, spesies Streptococcus thermophilus. Streptococcus memiliki peranan antara lain berperan dalam proses pembuatan yogurt. Terus Streptococcus juga menghasilkan ATP, endosin trifosfat dari respirasi serta menghasilkan senyawa nitrogen dan hidrolisis protein susu. Dan juga bermanfaat untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, serta gangguan pencernaan lainnya. Saya Ismana Fajriyatul. Di sini saya akan menjelaskan bakteri Lactobacillus rhamnosus dan bakteri Lactobacillus acidophilus. Yang pertama yaitu bakteri Lactobacillus rhamnosus. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang memiliki bentuk seperti batang. Kemudian ukurannya berkisar antara 0,8 sampai 1,0 mikrometer. Lebarnya berkisar antara 2 sampai 4 mikrometer. Nah, bakteri ini tidak memiliki agar. Kemudian bakteri ini memiliki berbagai strain. Bakteri ini mampu hidup pada suhu di bawah 16 derajat Celcius sampai di atas 40 derajat Celcius. Berikut ini merupakan klasifikasi dari bakteri Lactobacillus rhamnosus. Peranan dari bakteri ini yaitu digunakan untuk memproduksi yogurt. Kemudian dianggap sebagai bakteri probiotik yang berguna untuk berbagai penyakit, misalnya infeksi saluran pernapasan pada anak-anak, kemudian sindrom iritasi pada usus, kemudian gangguan saluran urogenital dan hipertensi. Yang kedua yaitu bakteri Lactobacillus acidophilus. Nah, bakteri ini merupakan salah satu dari 8 bakteri asam laktat yang memiliki karakteristik yaitu tidak dapat tumbuh pada suhu 15 derajat Celcius. Kemudian suhu optimumnya untuk pertumbuhannya yaitu 35 sampai 38 derajat Celcius. pH-nya berkisar antara 5,5 sampai 6. Kemudian di dalam susu sapi dapat memproduksi sekitar 0,3 sampai 1,9% asam laktat. Yang keempat yaitu membutuhkan nutrisi berupa kalsium, asam asetat, kemudian riboflamin, sianin, dan asam pantotenat. Yang kelima yaitu memproduksi treonin, aldonase, dan alkohol dehidrogenase. Berikut ini merupakan klasifikasi dari bakteri Lactobacillus acidophilus. Peranan dari bakteri ini yaitu terdapat pada makanan fermentasi seperti yogurt dan suplemen makanan. Juga dapat mengatasi diare dan infeksi kulit. Juga dapat mengatasi penyakit yang berkaitan dengan kolesterol dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tiasna Nelma. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bakteri yang bermanfaat di bidang kesehatan, yaitu Lactobacillus rhamnosus. Nah, Lactobacillus rhamnosus ini awalnya dianggap sebagai subspesies dari Lactobacillus casei. Ternyata setelah diteliti kembali oleh seorang ahli genetik, dia itu bukan dari subspesies Lactobacillus casei ini, tetapi dia adalah spesies sendiri. Bakteri ini adalah
berupa batang, spora, heterofermentatif, kemudian gram positif pendek yang sering ditemukan di rantai. Strain bakteri Lactobacillus rhamnosus ini digunakan sebagai probiotik, terutama dalam mengobati infeksi kewanitaan. Nah, bakteri dari Lactobacillus rhamnosus ini berperan sebagai penghambat bagi bakteri-bakteri berbahaya yang ada di dalam saluran pencernaan. Studi klinis juga menunjukkan bahwa strain dari Lactobacillus rhamnosus GG ini bisa menjadi probiotik yang bersifat mengobati hati. Kemudian Lactobacillus ini juga digunakan sebagai suplemen probiotik yang dapat mengobati diare yang terkait sebagai antibiotik. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari bakteri Lactobacillus rhamnosus GG. Nah, kingdomnya termasuk ke bakteria, kemudian divisinya Firmicutes, kemudian kelasnya Bacilli, kemudian ordonya Lactobacillales, kemudian familinya Lactobacillus, kemudian genusnya Lactobacillus. Nah, spesiesnya Lactobacillus rhamnosus. Perkenalkan, nama saya Yuda Fauzia. Saya akan menjelaskan mengenai bakteri yang dapat merugikan di bidang kesehatan. Contohnya adalah Streptococcus aureus. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang dapat menghasilkan pigmen kuning. Kemudian, dia juga bersifat anaerob fakultatif. Dia tidak dapat bisa menghasilkan spora dan bentuknya tidak motil. Kemudian biasanya terdapat pada saluran pernapasan dan kulit. Kemudian selanjutnya bakteri ini juga mempunyai peran, yaitu yang pertama dia dapat menyebabkan penyakit di saluran pernapasan. Infeksi yang akan terjadi ketika resensitivitas inang melemah. Kemudian berdasarkan patologi terjadi pada bisul, jerawat, pneumonia, kemudian meningitis dan arteris. Nah, kemudian yang terakhir peranannya dia sebagai bakteri yang dapat menghasilkan enzim katalase yang akan dirubah menjadi H2O dan O2.